morning Jesus. Kembali lagi dengan kami tentunya dari komunitas Hema Salvation Ministry di dalam acara GMJ Good Morning Jesus. Wow, luar biasa. Kami tentunya semuanya, saya dan istri berdua merindukan kami boleh melayani kembali di Good Morning Jesus. Kita boleh berjumpa bersama-sama setiap paginya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tentunya melalui akun channel kesayangan kita yaitu @hsm.worship. Wow, luar biasa. 1 minggu kemarin memang kita mengambil off karena kondisi COVID-19 yang melanda Indonesia juga dan juga di negara-negara yang lain, sehingga kita juga memikirkan konsep yang terbaru dari GMJ, bagaimana bahwa setiap pagi tetap kita bisa melayani teman-teman, mengajak teman-teman memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan akhirnya boleh tercetus kembali kemarin GMJ dengan new format ya. Setiap hari ganjil, Senin, Rabu dan Jumat akan diisi dengan sermon ya, ataupun pewartaan dari firman Tuhan ya. Dan di hari yang genap akan kembali seperti sama formasi awal GMJ, yaitu praise and worship dan renungan firman Tuhan di hari Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Tentunya boleh teman-teman catat mengenai konsep GMJ yang baru ini. Semoga tetap melalui acara GMJ ini kita tetap boleh merasakan hadirat Tuhan dan kita boleh semakin mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih udah bergabung. Saya akan memberitahukan pujian-pujian apa aja yang kita pakai pada pagi hari ini. Boleh dipersiapkan masing-masing supaya kalian juga boleh mengikuti pujian ini dengan kerinduan yang sungguh-sungguh. Yang pertama adalah Bapa Kau Setia dari Battle Worship ya. Yang kedua adalah Ku Percaya dari lagunya kita, album kedua HSM Worship. Yang ketiga adalah Selalu Bersamamu. Dekat Padamu teman-teman ya, dari Mengejar Hadirmu, Giving My Best. Aduh, salah judulnya. Giving My Best, Mengejar Hadirmu. Yang keempat adalah Selalu Bersamaku. Dan nanti ada 2 bonus lagu lagi, yaitu Jadikan Aku Indah dari Giving My Best juga. Yang terakhir adalah Allah Sumber Kuatku. Ini lagunya banyak ya, karena kita kangen semuanya untuk boleh memuji menyembah Tuhan. Oke, sekali lagi Bapa Kau Setia, Ku Percaya dari HSM Worship, Mengejar Hadirmu, Selalu Bersamaku, Jadikan Aku Indah, dan Allah Sumber Kuatku. Oke, are you ready? Sekali lagi teman-teman, jika merasa terberkati dengan program GMJ atau HSM.worship, boleh kalian sebar-sebarkan IG kami, tidak dipungut biaya. Dan terutama dengan himbauan dari pemerintah di semua negara untuk stay at home atau berada di rumah saja. Pakailah waktu-waktu ini untuk kita boleh semakin mendekat kepada Tuhan dan boleh semakin memuji menyembah Tuhan. Oke, mari bersama-sama kita tenangkan hati kita. Kita mau memasuki pelataran Tuhan dengan hati yang menyembah, hati yang memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sungguh kami berterima kasih Tuhan atas setiap kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami, atas setiap kebaikan yang sudah kami terima daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau sampai pada pagi hari ini kami boleh bangun dari istirahat kami, Engkau memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Sungguh ini adalah anugerah yang terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika mata kami boleh terbuka, ketika mulut kami boleh berbicara kembali, dan ketika telinga kami boleh mendengar. Dan biarlah Tuhan Yesus pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan rasa yang haus dan lapar akan kasih-Mu. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur kepada-Mu. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan Yesus. Inilah pujian kami. Kami nyatakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau Allah yang setia.
jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku aman hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia Tuhan, kami memujimu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku alam hadiratmu. Angkat suaramu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus, sekarang, dan selamanya. Mari angkat suaramu, katakan, Tunjukkan kasih setiamu, Kau Allah yang setia Tuhan. menyediakan Oh, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
nyatakan syukurmu hanya bagi Yesus. Sebab Dia Allah yang sungguh baik. Kami bersyukur, kami menyanyikan-Mu Tuhan. Kau setia, oh kami bersyukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang baik, Engkau yang agung dan mulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu hanya untuk bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama angkat suaramu, nyatakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang mengasihi kami. Biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Yesus. Oh, sungguh kami mengerti Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Ketika kami Tuhan mulai takut, mulai gentar Tuhan dengan kondisi hari-hari ini, tetapi pagi hari ini kami datang kepada-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan tempat kami berharap, Engkaulah tempat perlindungan kami Yesus. Dan hanya kepada-Mu kami percaya. Kami mau berserah Tuhan, menyerahkan segala keberadaan kami, segala ketakutan kami, agar senantiasa Tuhan kami aman di dalam-Mu. Sebab kami percaya Engkaulah kota dan benteng perlindungan kami, menara kekuatan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan, dan kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mau percaya hanya kepada-Mu Yesus. Sebab oleh karena itu kami berseru kepada-Mu. Ku percaya luka-Mu. Oh, percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami, nyatakan ku percaya. Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Padamu ku percaya. Hanya padamu ku percaya Tuhan. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Ku berpegang pada janji-Mu. Hanya padamu ku percaya. Sejak
setia, ku percaya kuasa-Mu yang akan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagimu, perbuatanmu ajaib bagiku. Kami nyatakan ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia, ku percaya kuasa-Mu yang akan sempurna. Tiada yang mustahil bagimu, padamu ku percaya. Tiada yang mustahil bagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu, padamu ku percaya. Hanya padamu kami percaya Tuhan, hanya padamu kami berserah Yesus. Sebab hanyalah Engkau kekuatan hidup kami, kekuatan kami. Oh, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, dalam hidupku kami percaya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata kami Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini
kami Yesus, kebesaran-Mu memancar, hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, ya Rabbashina. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Dengan hatimu, Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh,
berikan setiap jiwa kami yang haus dan lapar akan kasih-Mu Tuhan. Oh, jamah kami, lawat setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Roh yang memulihkan, ya Roh yang membangkitkan hidup kami, membangkitkan semangat kami, sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Sungguh kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami rindu Tuhan, kami untuk boleh mendengarkan setiap kebenaran dan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Ajar kami untuk mengerti setiap kehendak-Mu. Bukan hanya kami mengerti tentang Engkau, tetapi kami juga boleh mengenal setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah kami senantiasa Tuhan memiliki telinga seperti murid-murid-Mu, agar setiap daripada kami boleh menerima setiap makanan rohani dan makanan iman kami, yaitu firman-Mu Tuhan. Agar senantiasa firman ini boleh menjadi panduan, pedoman, dan jalan kebenaran bagi hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Good Morning Jesus, Injil pada pagi hari ini, renungan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-21 sampai dengan 30. Yohanes bab 8 ayat yang ke-21 sampai 30. Saya akan membacakannya dari sini teman-teman ya. Judul perikopnya adalah Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah dan aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini dan aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kau telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, dalam bacaan Injil pada pagi hari ini, judul perikopnya adalah Yesus berasal bukan dari dunia ini. Nah, renung yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah tentang mengenal sama dengan taat dan setia. Orang yang mengenal pasti akan taat dan setia. Begitu pula dengan sebaliknya. Orang yang taat dan setia itu adalah orang yang mengenal. Maksudnya apa? Mengenal kehendak Tuhan.
Orang yang mengenal kehendak Tuhan, dia akan pasti taat dan setia atas kehendak Bapa di surga. Begitu pula dengan orang yang taat kepada Tuhan, tentunya dia adalah orang yang mengenal Allah. Nah, teman-teman, bacaan Injil pada pagi hari ini, orang-orang Yahudi bertanya-tanya kepada Yesus, "Siapakah engkau?" Ketika Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia bukan dari dunia ini, tetapi Yesus berasal dari Allah Bapa, dari surga. Nah, di situ orang-orang Yahudi, orang-orang yang mendengarkannya tidak paham siapakah Yesus. Karena apa? Ketika mereka nggak paham, mereka tanya siapa Yesus, karena mereka juga nggak kenal siapa Bapa itu, siapa Allah Bapa itu. Orang-orang Yahudi pada waktu itu dia tidak mengenal. Bagaimana orang Yahudi mengenal Kristus ketika dia tidak mengenal Bapa? Karena pada waktu itu orang Yahudi lebih mengenal apa yang namanya hukum Taurat, aturan-aturan atau adat-adat dari gereja pada saat itu, ya, aturan-aturan yang berlaku oleh para ahli-ahli Taurat, ya. Mereka hanya taunya itu. Mereka nggak kenal hati Bapa itu kayak apa. Oleh karena itu dia nggak kenal siapa Yesus. Bahkan yang terjadi adalah orang-orang Yahudi lebih banyak seringkali menghujat setiap perbuatan dan perkataan Yesus. Setiap apapun yang Yesus lakukan pada waktu itu, orang Yahudi menghujat. Nah, makanya karena dia gak kenal, akhirnya dia menghujat. Dan mereka menolak kemesiasan Yesus, adalah kekristusan Yesus, bahwa dialah anak Allah, dialah juru selamat kita. Nah, ketika mereka tadi melontarkan pertanyaan kepada Yesus, "Siapakah engkau?" Semestinya pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Untuk bisa mengenal Tuhan, tentunya kita harus mengenal Yesus Kristus. Ya, pertanyakan itu ke dalam hati kita masing-masing, teman-teman. Siapa Yesus ini, ya? Jangan-jangan kita cuma mengerti tentang Yesus, tetapi kita nggak mengenal siapa Yesus. Sebab hari-hari ini, bukan hanya di zaman dahulu ketika zamannya Yesus, sampai hari ini banyak orang juga yang mengerti tentang Tuhan tetapi nggak kenal siapa Tuhan. Banyak orang yang sering kali ngomong tentang Tuhan. Siapa Yesus? Oh, Yesus ini, itu, ya. Mengenal siapa itu Yesus, tapi nggak kenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan-jangan banyak daripada kita yang kita rajin rutin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi kita nggak kenal kehendak Tuhan. Teman-teman, Injil pada pagi hari menyampaikan bahwa jauh lebih penting kita mengenal Allah kita daripada kita hanya mengerti. Dan bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Bagaimana? Semakin kita mengenal Yesus adalah kita perlu belajar, kita perlu mengerti tentang apa yang namanya firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Kita perlu belajar membaca, merenungkan kitab suci, perkataan firman Tuhan. Karena apa? Di dalam kitab suci itu terpaparkan sangat jelas bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya, siapakah sosok pribadi Yesus. Disitulah dicatatkan apakah perbuatan Yesus, perbuatan ajaib Yesus, di situ diceritakan. Kalau kita senang membaca firman Tuhan, senang membaca kitab suci, disitulah kita akan mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan semakin hari kita mengenal firman Tuhan, disitulah kita mengenal siapa Yesus. Sosok pribadi siapa Yesus ini. Nah, teman-teman, sama ketika kita mau belajar mengenal seseorang yang barusan kenal, ya. Mungkin di dalam kehidupan kita masing-masing kita baru kenal, ya. Saya nggak berbicara mengenai kenal melalui sosial media atau dikenalkan orang ketika dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saat ini nggak bisa, ya, kita diisolasi masing-masing di rumah saja. Ketika kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita belajar mengenal orang, ya, kita tidak boleh secara langsung menyimpulkan atau menilai atau bahkan menghakimi seseorang itu terlebih dahulu. Yang kita butuhkan adalah apa? Waktu di mana kita belajar untuk mengenal seseorang ini. Oh, karakter orang ini seperti apa? Oh, orang ini sukanya apa? Oh, orang ini kebiasaannya kayak gimana?
Dan bahkan sebelum kita belajar untuk mengenal orang tersebut, kita menyamakan kira-kira pasti apa ya kesukaannya dia yang sama dengan kesukaan saya ya. Disitulah mungkin jalan untuk kita membuat relasi, membuat sebuah hubungan. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak mudah menyimpulkan seseorang ini. Kita tidak mudah menilai perilaku atau bahkan menghakimi seseorang tersebut. Nah, sama ketika di dalam perikop tadi, orang Yahudi tidak mampu mengenal Yesus lebih dalam lagi. Karena apa? Karena mereka di dalam pikirannya sudah menyimpulkan dan menghakimi Yesus. Mereka sudah menuduh Yesus adalah orang bukan dari Allah Bapa, ini adalah, dan bahkan Yesus dihujat pada waktu itu. Nah, teman-teman, ketika orang yang sudah memiliki pikiran negatif akan sulit untuk mengenal orang lebih jauh. Ketika kita memiliki pikiran yang jelek, buruk, kita akan semakin susah mengenal kehendak Allah. Sama dengan hari-hari ini, ketika kita memiliki pikiran negatif tentang kondisi kita saat ini ya. Terutama hari-hari ini kita sangat ketakutan, banyak yang ragu mengenai wabah virus COVID-19 ini. Semakin banyak pikiran negatif yang terjadi ya dalam kehidupan kita. Disitulah Anda akan diserang, disitulah Anda akan mudah terkena penyakit ini. Dikatakan banyak hal di sosial media maupun di broadcast WA kalian pasti dikatakan, semakin Anda stres, semakin itu gampang terkena penyakit. Ternyata ketika kita stres bukan hanya penyakit COVID-19 teman-teman. Ketika kita stres pasti kita mudah terserang oleh penyakit satu apa? Sakit kepala teman-teman. Kalau sakit kepala bawaannya biasanya apa? Demam. Ataupun mulai batuk pilek, throat itu ya, batuk pilek. Nah teman-teman, ketika kita memiliki pikiran negatif, stres, itu akan mudah terserang penyakit. Semakin keserang penyakit, semakin kita tertutup akal pikiran kita dan kita tidak mengenal Tuhan kita. Ya, hari-hari ini semakin banyak teman-teman yang dengan kondisi ketakutan, keraguan. Mari bersama-sama belajarlah mengenal kehendak Allah di dalam kejadian hidup pada hari-hari ini. Kenapa kok ada virus? Kenapa kok kita harus di rumah saja? Mari belajar kita mengenai firman Tuhan. Jadikan ini satu momen spesial ketika ada virus COVID-19. Jadikan momen ketika kalian ada di rumah. Pakailah waktu kalian untuk mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Pakailah waktu-waktu ini untuk kalian datang kepada Tuhan. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Menyembah, dan menyembah. Disitulah kita akan mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Disitulah kita akan tahu kenapa kok wabah ini terjadi. Disitulah kita akan tahu atas step-step apa yang nanti kita akan lakukan di dalam kondisi seperti ini. Disitulah kita bisa berharap, Tuhan, kiranya Kau memberikan perlindungan bagi keluarga kami, kesehatan keluarga kami, orang tua kami, dan bahkan pekerjaan dan ekonomi. Disitulah kita bisa berseru berdoa kepada Tuhan. Karena sekali lagi, pada pagi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana orang mengenal Bapa kalau engkau tidak mengenal Yesus. Begitu pula sebaliknya, bagaimana kita bagaimana kita mengenal Yesus kalau kita nggak mengenal Bapa. Sebab Yesus juga menyatakan, barang siapa tidak akan datang menuju Bapa tanpa melalui aku. Disinilah Yesus menyeritakan bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Teman-teman, pada pagi hari ini kita belajar. Ketika kita mengenal Tuhan, tentunya kita akan taat dan setia. Sama seperti Kristus Yesus. Yesus adalah orang yang taat dan setia. Kenapa? Ya karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan karena kehendaknya. Yesus datang ke dunia ini karena Dia diutus oleh Bapa di surga. Setiap perkataan yang diucapkan Yesus, setiap perilaku mujizat dan apapun yang diperbuat oleh Yesus, itu adalah kehendak Bapa di surga. Maka dari itu teman-teman, poin yang kedua adalah taat dan setia. Poin yang pertama adalah mengenal Tuhan. Maka dari itu, semoga di dalam masa prapaskah ini dan hari-hari kita yang di rumah saja, kita yang bekerja di rumah, sekolah anak-anak yang sekolah di rumah, semua yang kegiatan yang dilakukan di rumah saja, mari kita juga meneladani sikap Yesus bahwa Dia adalah Tuhan Yesus adalah anak Allah yang taat kepada Bapa, kehendak Bapa, dan Dia mengenal siapa Tuhan Bapa kita, dan Dia mengenal setiap kehendak Bapa, sehingga sepanjang hidupnya
Yesus boleh fokus terhadap tugas masing-masing, dan dia boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan dialah juru selamat kita. Nah teman-teman, saya akan menutup dengan satu kesaksian saya yang saya alami 1,5 bulan yang lalu. Ketika saya mengalami kecelakaan, jadi ceritanya saya membuka handphone setelah saya GMJ, saya membuka handphone Instagram HSM Worship tanpa melihat depan, dan disitulah ada beberapa mobil sudah stop lampu merah, dan saya menabrak ya teman-teman, saya menabrak Innova Reborn, dan Innova Reborn ini menabrak mobil depannya lagi Vios, dan Vios ini menabrak box. Jadi 3 mobil yang saya tubruk beruntun. Dan untungnya yang terakhir yang ditabrak box. Boxnya tidak masalah, boxnya kuat, boxnya langsung hilang. Saya bertanggung jawab terhadap 2 mobil, yakni Innova Reborn mobil depan saya, dan Vios. Saya bertanggung jawab. Yang Vios ini langsung dia meminta uang sebagai pertanggungjawaban, dan saya akan menyediakannya langsung 3,5 juta teman-teman. Dan saya bertanggung jawab pada waktu itu, bahkan sampai polisi datang meminta KTP saya dan STNK saya, semuanya, SIM saya. Tetapi puji Tuhan, karena saya bertanggung jawab, orang-orang yang saya tabrak ini juga membela saya di hadapan polisi, bahwa saya sudah menyelesaikan secara damai, sehingga polisi tidak membawa saya ke kantor polisi. Nah, di sini saya tetap belajar memiliki sikap anak yang taat. Saya anak Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya memiliki sikap supaya taat dan setia. Jadi dalam kondisi kecelakaan saya salah, saya mengakui saya salah, saya mengakui perbuatan saya, dan saya bertanggung jawab. Sehingga korban yang saya tabrak itu pun juga membela saya, sehingga saya tidak digelandang ke kantor Polres ya. Singkat cerita, saya juga bawa mobil ini ke bengkel Innova Reborn-nya. Yang Innova Vios-nya saya sudah bayar, dia langsung meninggalkan tempat. Saya membawa Innova Reborn ini ke bengkel langganan saya. Disitulah estimasi dinilai. Teman-teman, Innova ini kan mobil showroom, dia nggak ada asuransi, dan saya juga kok ya jika tidak ada asuransinya ya. Ini luar biasa teman-teman, pelajaran yang berharga ya. Jangan menyetir dengan membuka handphone ataupun melihat handphone ya teman-teman. Dan ketika diestimasi adalah sebesar nilainya 25 juta teman-teman ya, untuk Innova Reborn. Jadi pesan saya, kalau teman-teman nabrak, jangan nabrak Innova Reborn ya teman-teman ya. Spare partnya mahalnya minta ampun ya. 25 juta, saya langsung sesak nafas teman-teman ya. Ketika saya lari maraton, saya tidak pernah sesak nafas, tapi dengar 25 juta dan saya harus mentransfernya, saya sesak nafas. Tetapi saya berkata di dalam iman saya, mungkin pemilik mobil ini nggak mau diberesi di bengkel ini, tetapi yang akan membereskan di bengkelnya dia sendiri. Dan di situ saya, hati kecil saya tetap bergerak. Iman saya mengatakan, sudah transfer saja. Saya pada waktu mentransfer, saya menyatakan pada pemilik mobil, ini saya transfer, saya percaya sama Koko. Tetapi saya minta tolong ketika nanti Koko ke bengkelnya Koko, mobil ini estimasinya tidak mencapai 25 juta. Kiranya Koko dengan baik hati mohon kalau bisa bantu untuk dikembalikan untuk biaya perbaikan mobil saya. Karena mobil saya perbaikannya mencapai kurang lebih juga hampir sama, 25 sampai 30 juta teman-teman ya. Disitulah iman saya berkata seperti demikian. Ketika pulang saya dibodoh-bodohkan sama teman saya. Saya mungkin beberapa saudara saya juga, kenapa kok kamu nggak masukin mobil itu di bengkel saja, kamu beresin, kamu bayar di bengkel itu, kenapa kok kamu langsung transfer uang? Tetapi di hati kecil saya berkata tidak seperti demikian. Saya percaya, saya mau berperilaku taat, saya mau berperilaku sama seperti saya ini anak Tuhan. Saya harus bertanggung jawab atas setiap kesalahan saya. Dan teman-teman, apa yang terjadi 2 minggu kemudian, pemilik mobil itu menelpon saya. Dia mengatakan bahwa total perbaikan mobil Innova Reborn ini tidak mencapai 25 juta. Total yang tercapai adalah 20 juta. Teman-teman, ketika saya mendengar hal ini, saya merdeka teman-teman. Saya bersuka cita. Karena apa? Saya tidak peduli uang 50 juta yang sudah saya keluarkan untuk kecelakaan saya karena kesalahan dan kebodohan saya melihat handphone ketika nyetir. Tetapi di sini Tuhan memerdekakan iman saya.
Saya bersuka cita karena apa? Tuhan mendengar doa saya. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya tergeletak. 5 juta ini lebih jauh bernilai daripada 50 juta total uang yang saya keluarkan untuk perbaikan mobil ini. Nah teman-teman, sama dengan firman pada pagi hari ini. Ketika engkau mengenal kehendak Bapa, disitulah engkau akan berbuat taat dan setia kepada Tuhan. Ketika engkau engkau menyatakan bahwa engkau adalah anak Tuhan, engkau mengatakan bahwa engkau pengikut Kristus, teman-temanku, disitulah belajarlah untuk mengenal firman Tuhan. Belajarlah mengenal Allah melalui firman. Dan ketika engkau taat dan setia, disitulah engkau akan memiliki kemenangan yang sejati, yaitu kemenangan imanmu di dalam Kristus. Saya men-sharingkan ini supaya teman-teman semakin kuat di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita menutup firman dan renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Engkau memperkenalkan kepada kami siapa Engkau Yesus, di mana Engkau bukan berasal dari dunia ini dan Engkau berasal dari surga. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang benar-benar mengasihi kami, dan kami percaya Engkaulah juru selamat dan kebenaran kami. Hanya Engkaulah jalan satu-satunya kami untuk menuju ke Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin belajar mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Bukan hanya mengerti Tuhan, tapi mengenal Engkau. Sehingga dari mengenal Engkau ini kami akan berperilaku taat dan setia terhadap kehendak-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami. Dan di dalam Tuhan sikap kami menghadapi kondisi saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah senantiasa iman kami semakin teguh di dalam Engkau, bahwa Engkau akan menyelamatkan kami semua. Engkau akan memulihkan kami, dan terutama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi akhir-akhir hari ini dengan COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, rahmat penyembuhan-Mu boleh terjadi bagi mereka yang sudah positif COVID Tuhan Yesus. Ya Allah, Kau juga memberkati mereka Tuhan, para tenaga medis, dokter, rumah sakit yang Kau pakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan untuk menolong setiap pasien-pasien yang positif COVID-19. Tuhan, berkati mereka, jaga mereka, lingkupi mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga para tenaga medis, para dokter yang bertugas, para pahlawan-pahlawan ini juga tidak terkena penyakit COVID-19 Tuhan. Berkati mereka yang bekerja keras, aparat pemerintahan, Presiden kami Jokowi, yang juga memberikan keputusan-keputusan kebijakan. Berikanlah dia hikmat Tuhan, sehingga memberikan keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini, sehingga kami boleh diluputkan dari bencana ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu, anak-anak manusia-Mu boleh diluputkan dari bencana ini dan boleh selamat di dalam pertolongan tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi. Kami tahu Engkau Allah yang memelihara setiap daripada kami. Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan, dan Engkau akan memberkati kami. Engkau akan memulihkan setiap daripada kami dengan kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebab kami berjalan dengan iman. Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau Allah yang sanggup memberkati para ahli-ahli. Mungkin sekarang mereka yang melakukan riset Tuhan, kiranya juga boleh Kau berikan jalan keluar untuk memberikan vaksin terhadap COVID-19 ini. Ditemukanlah vaksin COVID-19 ini Tuhan, sehingga vaksin ini juga boleh menjadi pengobatan bagi seluruh masyarakat di dunia ini Tuhan, agar terhindarkan dari virus ini. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberkati kami, menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu. Kami merasakan Engkau, dan kami memiliki semangat yang baru pada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Kau juga memberkati para viewer GMJ ini, agar mereka senantiasa boleh taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian dan hormat ini kami naikkan kepada-Mu, sebab Engkaulah Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay. Teman-teman, satu pujian ya. Mari bersama-sama kita serukan Allah sumber kekuatanku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
jangan kasih kendor. Ye. Terima kasih teman-teman semua. Akhirnya kerinduan kita bersama boleh dipuaskan pagi hari ini. Kita boleh memuji menyembah Tuhan. Terima kasih ke Albertans, Leo Halim, semuanya yang boleh men-sharingkan kolom lirik. Kalian keren semua pada pagi hari ini. Tetap taat dan setia supaya kita mengenalkan